Gaza baru itu yang dia maksud itu seperti apa gitu ya. Hmm. Apakah justru bukan Gaza baru untuk create a peace, tapi justru Gaza baru di sana adalah melakukan ekspansi, diokupasi dan menjadi wilayah Israel. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ada perbedaan pandangan politik dari Gulf countries atau negara-negara Arab terhadap Hamas. Memang mereka tidak suka pada dasarnya dengan Hamas gitu ya. Hmm. Jadi ketika Hamas ditekan, Hamas dihilangkan, ya mereka diam. Persoalan sekarang kematian Sinwar, solusinya bukan balas dendam, karena kalau balas dendam serangannya tidak seberapa. Halo Tribuners, program Tribun Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, militer Israel baru saja mengonfirmasi soal kematian pimpinan Hamas Yahya Sinwar dalam baku tembak di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan tewasnya Yahya Sinwar ini adalah awal dari akhir perang di jalur Gaza. Militer Israel mengatakan bahwa Yahya Sinwar ini meninggal dunia dalam baku tembak setelah dilacak pergi ke rumah untuk menghindari deteksi di wilayah Gaza Selatan. Seperti yang kita tahu bahwa sosok Yahya Sinwar ini sendiri menjadi salah satu sosok yang paling dicari oleh Zionis selama konflik Gaza berlangsung. Untuk melihat bagaimana potensi yang ada pasca meninggalnya Yahya Sinwar ini, saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini dan sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, dosen International Relation BINUS, ada Mbak Tia Mariatul Hidbiah. Mbak Tia, selamat sore. Mbak Tia, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Mbak Tia? Baik, alhamdulillah Mbak. Ya, Mbak Tia, terima kasih banyak menyempatkan waktunya hari ini berbincang bersama dengan Tribun Fokus kembali. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mbak Tia. Ini melihat pengumuman dari Israel begitu ya, yang mengatakan sudah menghabisi Yahya Sinwar, salah satu orang yang paling dicari oleh Zionis selama ini, Mbak. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel, serangan-serangannya dari mulai kebunuhan Ismailania di Iran, kemudian kita juga terkejut ketika pemimpin Hezbollah di Lebanon juga ternyata juga terbunuh dan tepat sekali sasarannya ya Mbak ya. Hmm. Kemudian sekarang saya pikir ya Sinwar itu akan dibiarkan gitu ya. Tapi ternyata dihabisi juga gitu ya. Hmm. Jadi saya melihat bahwa step-step yang dilakukan Israel itu sangat matang rencananya dan tepat sasaran begitu ya. Nah, sebaliknya ketika ada feedback misalnya dari Iran ataupun dari Hamas, selain dari 7 Oktober itu selalu meleset begitu ya serangan-serangannya ya. Tapi ternyata dari pihak Israel itu tepat semuanya apa yang diinginkan oleh Israel itu betul-betul tercapai. Artinya kita melihat bahwa Israel tidak main-main Mbak Hmm. untuk menyelesaikan persoalan Gaza ini. Jadi mereka menyatakan bahwa ingin membuat satu konsep baru Gaza begitu ya dengan hilangnya Hamas. Jadi sejak 7 Oktober itu memang Netanyahu sangat ambisius untuk menghilangkan Hamas begitu ya. Saya malah curiganya bukan hanya menghilangkan Hamas, tapi justru khawatirnya ini menjadi one state solution, bukan two state solution. Hmm. Hanya ada eksistensi dari negara Yahudi begitu di Palestina. Ini yang saya khawatirkan begitu ya. Hmm. Tapi dengan terbunuhnya Yahya Sinwar, saya berpikir pasti ini Hamas juga tetap akan ada pengganti gitu ya. Tapi memang Yahya Sinwar ini dikenal sangat keras. Mungkin bisa dikatakan lebih keras daripada Ismailnya gitu ya. Karena memang lahir di Gaza, kemudian sempat juga di penjara di camp penjara Israel, dan dia juga bisa menguasai bahasa Hebrew sehingga memang mengetahui suku Israel gitu ya. Maka tidak menjadi aneh ketika Yahya Sinwar ini menjadi target utama juga oleh pihak Zionis begitu Mbak ya. Jadi yang menjadi garis bawah di sini kita kawal Hmm. Gaza baru itu yang dia maksud itu seperti apa gitu ya. Hmm. Apakah justru bukan Gaza baru untuk create a peace, tapi justru Gaza baru di sana adalah melakukan ekspansi, diokupasi dan menjadi wilayah Israel. Nah, ini yang dikhawatirkan. Hmm. Bisa. Dikhawatirkan dan ini tentu sangat tidak benar kalau ini sampai dilakukan oleh pihak Israel. Hmm. Mbak Tia, kita juga mengamati bagaimana kemudian pernyataan langsung ya yang dilakukan oleh Netanyahu mengatakan tewasnya Yahya Sinwar ini yang mungkin sampai sekarang dari pihak Hamas sendiri masih belum sepenuhnya mengonfirmasi begitu, namun Israel mengatakan ini adalah awal dari akhir perang di jalur Gaza. Kalau kita mengamati pernyataan Netanyahu ini, Mbak Tia membacanya seperti apa? Ya, karena paling keras pemimpin setelah Ismail Haniah itu ya Yahya Sinwar. Ya. Artinya Netanyahu melihat bahwa setelah Yahya Sinwar, kalaupun Hamas memang mengangkat pemimpin lain itu tidak terlalu membahayakan bagi pihak Israel, gitu ya. Bisa
Jadi mungkin Hamas betul-betul pure menjadi partai politik Hmm? yang tergabung gitu ya, dan bisa seperti Fatah, seperti faksi Fatah yang masih bisa diajak kerjasama gitu. Saya melihat statementnya seperti itu gitu ya. Mhm. Jadi tapi tetap saya khawatir dengan pernyataan lain yang menyatakan Gaza baru itu gitu. Gaza baru maksudnya apa? Saya khawatirnya ini akan menjadi wilayah baru buat Israel. Ini jangan sampai terjadi gitu ya. Mhm. Meskipun misalnya mereka memenangkan dan beberapa pemimpin Hamas yang cukup keras itu sudah tidak ada, tapi bukan berarti juga Israel bebas melakukan okupasi hampir seluruh wilayah Palestina. Ini tentu tidak benar dan saya tetap sepakat dengan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang ingin kita menjadikan two state solution. Itu paling mungkin, Mbak, paling mungkin. Karena tidak mungkin juga kita menghilangkan salah satu negara, apalagi Palestinanya begitu ya. Mhm. Karena dia yang mempunyai tempat begitu ya. Jadi paling tepat memang two state solution itu adalah memang solusi. Amerika harus kita tagih janjinya bahwa dia sebetulnya sudah lama agree dengan two state solution. Tapi mana buktinya? Sampai hari ini tetap membackup dengan alasan mereka ingin melenyapkan Hamas. Oke, sekarang pemimpin Hamas yang paling keras sudah tidak ada. Maka mereka harus merealisasikan janjinya membuat perdamaian menjadi negara yang berdampingan secara damai antara negara Palestina dan negara Yahudi begitu. Mhm. Betul tidak mereka begitu? Kalau tidak, maka UN harus bertindak. Tidak boleh lagi, tidak ada power, tidak ada alasan lain. Karena betul-betul tidak bisa orang berdiri di atas negara orang lain dengan konsep kolonialisme. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Mhm. internasional kita. Mhm. Oke, di satu sisi kematian Yahya Sinwar ini banyak yang mengatakan menjadi salah satu keberhasilan Israel yang bisa menghentikan konflik karena salah satu keinginan terbesarnya tercapai begitu ya Mbak Tia. Tapi di satu kondisi justru ini berpotensi menimbulkan konflik karena keinginan Israel tadi untuk sepenuhnya bisa menduduki Gaza atau terutama Palestina seperti itu. Iya, iya, harus tetap waspada. Ya. Karena beberapa kali peace agreement itu mereka selalu mengingkari, Mbak. Oslo Hmm. 1, Oslo 2, begitu ya, ada Taba agreement itu selalu dari pihak Israelnya terlebih dahulu yang mengingkari peace agreement dari Palestina Israel. Saya khawatir juga begitu. Oke, sekarang Yahya Sinwar sudah selesai. Nah, kita bangun perdamaian, kita selesai konflik. Nah, tetap kita harus kawal begitu ya, terutama dari pihak dunia internasional. Betul tidak mereka akan merealisasikan perdamaian begitu Ya. ya di Gaza begitu ya, sehingga rakyat sipil tidak lagi menjadi korban. 40.000 nyawa itu bukan main-main loh. Mereka dengan brutalnya membunuh rakyat sipil begitu. Hmm. Ini kan juga peran serta Amerika Serikat artinya ya, Mbak Tia ya, yang kemudian Ya, harus ya. didesak untuk melakukan upaya agar setelah kematian Yahya Sinwar ini tidak ada peperangan lagi atau mungkin tidak ada serangan lagi yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza. Siapa yang kemudian pihak besar lain atau pihak yang juga punya power besar untuk kemudian bisa mendesak Amerika Serikat melakukan hal itu, Mbak? Sebetulnya negara Arab bisa melakukan itu, Indonesia juga bisa, walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik Ya. dengan Israel, tapi kita punya hubungan baik dengan Amerika Serikat, mulai dari Mhm. masa Barack Obama, bahkan hampir semua presiden kita mempunyai relations bilateral yang baik dengan Amerika Serikat. Perusahaan Amerika Serikat tidak main-main, itu semuanya the biggest companies ya di Indonesia, dari mulai Freeport sampai ke Exxon Mobil dan lain-lain, itu menjadi bargaining position politik kita terhadap Amerika Serikat, gitu kan. Kemudian negara-negara OIC itu tentu saja dari resource itu bisa dimainkan sebetulnya kalau mau. Tapi problemnya adalah Mbak, mereka tidak mau begitu ya, karena ada perbedaan politik, pandangan politik antara negara-negara Arab dengan Hamas sendiri. Jadi kalau publik Indonesia tahunya kenapa sesama Arab tidak menolong gitu kan? Intinya sebetulnya bukan seperti itu. Ada perbedaan pandangan politik dari Gulf countries atau negara-negara Arab terhadap Hamas. Memang mereka tidak suka pada dasarnya dengan Hamas gitu ya. Hmm. Jadi ketika Hamas ditekan, Hamas dihilangkan, ya mereka diam. Isunya jangan digiring ke arah sana. Digiringnya adalah humanity, kemudian harus menciptakan perdamaian, kemudian harus ada solusi yang dua negara itu tadi. Hmm. Konsennya harus ke sana sehingga ini bisa seirama semua. Dari mulai negara Arab, negara-negara Eropa, dan itu bisa menekan Amerika Serikat karena punya ketergantungan juga secara energi dengan pihak negara-negara Arab gitu ya. Mhm. Mereka kan memang secara economic development bagus, tapi tanpa energi mereka tidak bisa apa-apa. Sebetulnya bisa ditekan begitu ya. Tapi masalahnya negara Arab tidak mau karena yang dihadapi itu adalah Hamas. Maka narasinya jangan Hamas gitu ya. Ini persoalan Free Palestine, itu yang selalu saya gaung-gaungkan di berbagai media baik nasional ataupun internasional, bahwa Free
Palestina dan menjadi dua negara itu harus segera direalisasikan dan kita tagih janji Amerika Serikat. Saya beberapa kali berbincang dengan para diplomat Amerika Serikat, mereka menyatakan bahwa Amerika sejak lama sudah menyetujui itu state solution. Terus saya bilang, nah mana realisasinya? Yang ada semua wilayah-wilayah Palestina satu persatu diambil begitu. Nah sekarang Gaza, New Gaza itu apa konsepnya? Betul tidak? Memang ingin create a peace, kemudian ingin menunjuk pemimpin yang memang bisa lebih soft nanti berdampingan secara damai. Atau memang mau diambil alih? Nah kalau diambil alih ini udah nggak benar. Gitu. Oke, ini persoalannya tidak hanya bagaimana kemudian konflik yang terjadi secara militer begitu ya Mbak Tia ya, artinya ada politiknya juga tadi melihat Arab Saudi yang tidak bertindak, ada ekonominya juga bagaimana kemudian energi yang juga berpengaruh Amerika Serikat dan juga negara-negara di Timur Tengah ini. Lalu pertanyaannya Mbak Tia, ini setelah tidak adanya Yahya Sinwar ini, apakah bagaimana nasib Hamas sendiri? Apakah kemudian Hamas dalam kondisi ini apabila terus menghadapi gempuran dari Israel juga akan runtuh pada akhirnya atau Hamas masih bisa bangkit juga? Karena kita lihat sekutunya kan masih ada Hizbullah, ada Teheran, ada Iran, sampai Houthi juga kan sampai saat ini masih membantu Hamas begitu. Ya, ya ada Houthi, ada Hezbollah itu kan semuanya sebetulnya adalah relate ke Iran begitu ya. Tapi kondisi Iran juga tidak full seperti Iran dahulu di bawah sanksi Amerika Serikat itu juga cukup membuat Iran repot ya dalam persoalan ekonomi dan perang itu kan butuh ekonomi Mbak. Jadi memang saya melihat bahwa setelah Yahya Sinwar ini dan dia adalah pemimpin Hamas yang paling keras, bisa jadi ada pengganti, tapi mungkin tidak akan sekeras Yahya Sinwar, begitu ya. Jadi kenapa makanya Netanyahu bilang bahwa kematian Yahya Sinwar itu ada kemungkinan terciptanya perdamaian di Gaza. Karena memang sudah dilihat oleh Israel bahwa setelah Yahya Sinwar, pemimpin-pemimpin lain tidak sekeras Yahya Sinwar dalam menghadapi Israel begitu. Bisa jadi nanti Hamas ke depan seperti Fatah, bisa jadi tetap berseberangan dengan Israel, tapi bisa diajak untuk melakukan diplomasi begitu, Mbak. Sama-sama menciptakan perdamaian begitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Makanya ada statement dari Netanyahu bahwa kematian Yahya Sinwar itu akan menciptakan perdamaian di Gaza. Itu juga kemudian menjadi harapan besar semua orang sedianya ya Mbak Tia ya, tidak hanya dari Israel saja yang menekan serangan ke jalur Gaza, tapi juga Hamasnya sendiri yang kemudian tidak melancarkan serangan balasan atau tidak melakukan balas dendam atas kematian dari Yahya Sinwar sendiri. Kalau Mbak Tia melihatnya dengan kematian Yahya Sinwar ini, selain tadi ada potensi konflik di jalur Gaza ini bisa meredam dengan perdamaian, kuncinya Amerika Serikat bertindak, sejumlah negara bertindak juga demi kemanusiaan. Namun apakah juga di satu kondisi bisa semakin panas juga karena adanya keinginan balas dendam yang kemudian bisa dilakukan, Mbak? Saya pikir dengan kematian Yahya Sinwar, Hamas akan cooling down dulu ya. Karena harusnya sih Hamas mengerti. Dengan kejadian 7 Oktober, kemudian ada pembalasan, kemudian Hamas melakukan attack lagi, dan Hezbollah juga melakukan serangan terhadap Israel. Itu pembalasannya luar biasa. Jadi Hezbollah melakukan serangan terhadap Israel, tapi dihabisin semua satu area Beirut begitu ya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Hamas untuk tidak lagi bersikap tidak hati-hati begitu ya. Jadi harus hati-hati ke depannya karena efeknya adalah yang saya sedihkan itu masyarakat sipil di Gaza. Itu yang menjadi konsen kita bersama begitu Mbak ya. Dan saya pikir saya sebagai akademisi dan Mbak di media juga mempunyai responsibility yang sama untuk persoalan kemanusiaan ini. Jadi egonya itu harus tetap dijaga. Jadi persoalan sekarang kematian Yahya Sinwar, solusinya bukan balas dendam, karena kalau balas dendam serangannya tidak seberapa, bahkan mungkin dengan kondisi sekarang Hezbollah juga sudah terpukul, Houthi juga sudah dilakukan penyerangan, kemudian beberapa pemimpin-pemimpin dari mereka juga sudah tidak ada. Kondisi Hamas sedang melemah, sebaiknya cooling down, tidak melakukan pembalasan, karena kalau pembalasan, efeknya itu adalah akan terbunuhnya ribuan masyarakat sipil lagi. Itu yang dikhawatirkan, karena memang ambisinya Israel itu menyelesaikan sampai tuntas sejak 7 Oktober itu. Jadi khawatirnya adalah lagi-lagi masyarakat sipil. Jadi dalam hal ini harus sedikit cooling down dan menahan diri, dan justru mencari solusinya bukan balas dendam, tapi bagaimana bisa duduk bersama menyelesaikan konflik ini, bukan ceasefire, tapi ada satu solusi jelas. Betul-betul Palestina merdeka menjadi dua negara yang berdampingan seperti kita di Asia Tenggara begitu. Masa nggak bisa begitu gitu kan? Tapi kalau misalnya ada tujuan lain dalam politik, kekeh misalnya, kekeh itu apa ya? Bersikeras gitu ya.
bersikeras untuk tetap establish sebagai negara Yahudi, sebagai Hamas untuk kekuasaannya, nggak akan ada titik temu. Lahirnya deadlock. Kalau deadlock, yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Itu yang kita khawatirkan begitu. Ada pihak yang kemudian bisa membantu untuk meredam Hamas sendiri, Mbak Tia, dalam kondisi ini. Ada Mbak, Qatar sebetulnya. Qatar itu paling potensial. Satu, memang secara economic development juga bagus, secara perekonomiannya bagus, kemudian dia juga mempunyai diplomasi yang baik dengan pihak Amerika Serikat juga, begitu ya. Nah, di Al Jazeera juga kan investornya salah satunya dari Amerika Serikat, begitu tanpa ketahui, begitu kan. Ini bisa dilakukan approach oleh Qatar, oleh Mesir juga bisa untuk Hamas cooling down, solusinya jangan balas dendam, bagaimana bisa duduk bersama, ada win-win solution. Baik Israel juga harus menerima apa yang diinginkan oleh Hamas, Hamas harus menerima apa yang diinginkan oleh Israel. Nah, seperti Kurdi di Turki gitu ya, apakah akan diberi kekuasaan beberapa wilayah atau bagaimana seperti partai politik begitu ya? Nah, itu kan bisa menjadi solusi juga. Jadi jangan ego yang didahulukan, kemudian itu yang saya sedihkan itu 40.000 nyawa gitu ya. Kalau sampai balas dendam kemudian tidak ada yang terbunuh, apalagi dari pihak Israel, kemudian dibombardir kembali, itu yang menyedihkan begitu, Pak. Oke, Mbak Tia, terakhir dari saya, ini situasi dengan bertambahnya lagi pemimpin-pemimpin tertinggi Hamas dan sekutunya yang kemudian terbunuh sampai dimulai dari Ismail Haniyeh, kemudian ada Ayer Gizi juga, ada dari Hizbullah juga, dan yang terbaru Yahya Sinwar yang juga kemudian dihabisi oleh Israel ini sendiri. Situasi ini kan memang naik turun begitu ya, Mbak Tia ya. Ada kemudian konfliknya meredam, tapi di satu kondisi kemudian naik kembali dengan tewasnya sejumlah petinggi ini. Peran serta negara-negara lain dalam hal ini untuk kemudian bisa membantu meredam di kondisi Amerika Serikat yang harusnya menjadi salah satu kunci begitu ya. Tapi kalau mungkin sedikit susah untuk menekan Amerika Serikat, hal apa lagi yang kemudian bisa dilakukan, Mbak? Tidak ada, itu tadi yang saya bilang. Sayangnya negara-negara Arab itu memang tidak menyukai Hamas. Problemnya, Hamas, Ikhwanul Muslimin, dan beberapa organisasi politik di setiap negara di Timur Tengah memang tidak relate atau memang negara Arab tidak menyukainya. Jadi selama Israel berhadapan dengan Hamas, mereka akan diam. Berbeda ketika Israel berhadapan dengan Palestina secara keseluruhan. Ada Fatah di situ, ada faksi lain yang memang tidak dianggap radikal oleh negara-negara Arab, mereka mungkin bisa cepat untuk membantu. Tapi mereka diam memang kepentingan politik mereka juga begitu. Bisa jadi ada keinginan mereka juga untuk Hamas tidak ada. Hamas yang keras itu tidak ada. Berganti dengan sama seperti Fatah begitu ya, yang mudah diajak kerjasama, jalur diplomasi dan lain-lain begitu. Saya melihat view dari politik negara-negara Arab itu begitu, termasuk Jordan. Jordan juga begitu. Jadi memang tidak bisa diandalkan bahwa mereka akan misalnya menyelesaikan atau memediasi konflik ini. Nah, saya cenderung melihatnya mendiamkan justru. Karena apa? Itu tadi, memang mereka tidak menyukai, pada dasarnya tidak menyukai Hamas. Lalu kemudian solusi yang paling terbaik seperti apa jatuhnya, Mbak Tia? Saya ingin Palestina merdeka, Mbak. Ingin Palestina merdeka, ingin menjadi dua negara, karena kita tidak mungkin juga menghilangkan Israel. Apa jadinya? Waduh, ini luar biasa, itu akan carut-marutnya. Dan tidak mungkin Palestina juga hilang, itu punya mereka, teritori punya mereka, belum berdaulat secara negara saja begitu kan. Kita kalau panjang cerita ini kalau saya bicara mengenai sejarah Palestina begitu kan. Jadi memang saya setuju sekali dengan kebijakan luar negeri kita mengenai Palestina Israel. Satu-satunya jalan to solution sudah tidak ada lagi. Jadi artinya apa? Yang itu tadi, Amerika harus ditagih karena dia bilang sudah setuju. Itu satu. Dua, negara-negara Arab bagaimana bisa merealisasikan two state solution ini. Jadi ego mereka harus dihilangkan. Anggaplah oke, Hamas bisa duduk bersama nih. Qatar bisa approach ke Hamas begitu ya. Tapi ada win-win solution apa? Apa yang diinginkan oleh Hamas, apa yang diinginkan oleh Israel, sehingga mereka bisa duduk bersama, kemudian ada poin-poin solusi konflik, dan mereka bisa menciptakan kemerdekaan Palestina. Saya sebagai akademisi konsen ke sana sebetulnya, Mbak. Sama dengan opini publik di Eropa, di Amerika sendiri publiknya kan begitu. Free Palestine gitu ya. Palestina merdeka dan mereka tidak lagi ketakutan gitu dengan hidup di tanah mereka sendiri. Itu yang harus menjadi konsen bersama dari seluruh lapisan masyarakat, baik di kita di Indonesia, pemerintah kita, dan juga di dunia internasional. Gitu.
Oke, perlunya sejumlah atau banyak negara untuk kemudian bisa mendesak Amerika Serikat ya, Mbak Tia ya, Betul. untuk bisa membantu bagaimana meredamkan situasi yang ada. Pun di Iya, satu kondisi tidak hanya keinginan politik, tapi juga hal besar yang harus diingat betul, adalah betul, bagaimana betul. kemudian memanusiakan seluruh warga sipil yang saat ini berada di jalur Gaza dan juga Palestina. Begitu. Baik, Mbak Tia, terima kasih banyak untuk diskusinya, penjelasan luar biasa sekali yang diberikan. Ini juga mungkin dari diri kita sendiri atau mungkin Tribuners yang saat ini juga sedang menonton untuk tetap menggemakan Free Palestine seperti itu ya, Ya, Mbak ya. Karena ini menjadi salah satu tujuan utama agar tidak ada lagi warga sipil yang kemudian menjadi korban atas situasi konflik yang kemudian ada di Timur Tengah. Mbak Tia, sekali lagi terima kasih banyak untuk sama-sama. kesempatannya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Mbak Tia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.